Ya. Nah, itu yang benar dipanggang di atas meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Baik. Ya, baik semuanya ya. Alhamdulillah. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Adik semua. Ya, hadir semua. Boleh Pak absen dulu ya. Al-Faksi Samsul Islam Salsabila Samsul Jaya Najwatul Qaimah Muhammad Ida. Adik. Sebelum pelajaran kita mulai doanya ketua kelas yang akan membuka ujian yang ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas untuk doanya di depan kelas. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, kita tes briefing dulu ya. Ya, biar semangat. Kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Ya, semuanya mudah-mudahan semangat. Ya, untuk hari ini kita pelajari tentang energi listrik dan energi baterai. Ya, ya. Hampir kalian ketahui bahwa di rumah kita terdapat banyak energi listrik. Energi listrik seperti apa contohnya? Mesin cuci. Ya, mesin cuci membutuhkan listrik. Terus contoh benda-benda yang membutuhkan energi listrik, ya kipas juga membutuhkan energi listrik. Apalagi lampu juga merupakan benda yang membutuhkan energi listrik.
listrik. Televisi, ya televisi di rumah. Televisi di rumah membutuhkan listrik. Dia tidak bisa hidup tanpa adanya listrik. Ya. Dan untuk selanjutnya kita literasi dulu ya. Ya. Atau kita baca dulu bukunya. Silakan baca. Silakan baca. Energi. Ayo baca. Ya, untuk satu orang baca. Dede. Baca. Enes. Tapi kalian harus berhati-hati dengan elektronik karena aliran elektron bisa membuat kalian terkena listrik rasanya sakit sekali dan bisa membahayakan nyawa. Di sekitar kita tentunya kalian banyak menemukan alat-alat yang sumber energinya berasal dari listrik. Energi listrik bisa berubah menjadi energi gerakan panas, suara, dan cahaya. Contohnya kipas angin, setrika listrik, televisi, dan lampu bawang. Ya. Untuk yang B, coba Al baca yang B. Energi baterai. Ya. Baterai adalah sebuah sumber energi yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan seperti perangkat elektronik, hampir semua perangkat elektronik yang portable seperti handphone, laptop, dan mainan remote control menggunakan baterai sebagai sumber listrik. ya. Kalian sudah membacanya. Kira-kira apa yang kalian simak dalam bacaan tersebut? Ya, tentang energi listrik dan energi baterai. Ya, energi baterai. Energi listrik di sini berasal dari benda yang sangat kecil. Kalian ketahui bahwa itu benda yang berupa percikan arus listrik. Ya, itu yang disebut elektron. Elektron ini bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang menciptakan arus listrik. Nah,
Eh, untuk kalian ketahui bahwa arus listrik itu bisa dapat membahayakan diri atau nyawa kita. Karena aliran listrik itu dapat membahayakan manusia dan bisa membahayakan nyawa kita. Nah, ketika orang kalau di setrum listrik ada yang mati, ada yang tersengat, ya, sama mati. Jadi berubah, ada yang berubah menjadi gerak. Di sini ada juga berubah menjadi energi suara. Ada juga energi listrik ini bisa berubah menjadi energi cahaya. Ya. Contoh energi yang berubah menjadi energi panas. Contohnya dari energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika listrik. Coba setrika listrik kan energi panas. Ya, setrika baju. Terus apa kira-kira benda lain yang dapat mengubah energi panas? Seperti rice cooker. Rice cooker kan ya oven. Itu kan dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Terus selanjutnya energi gerak. Ya, seperti sepeda. Dari energi listrik kita cas dulu sepeda. Kita cas dulu sepeda listriknya. Cas sampai full baterainya, terus sampai full baterainya kita dapat mengenai motor listrik itu dia akan berubah atau bergerak dari satu tempat. Terus energi selain benda-benda yang dapat dari energi listrik ke energi gerak, contohnya kipas angin. Ada motor listrik di dalam kipas angin itu dia akan bergerak. Makanya terciptanya angin pada kipas angin bila dicolokkan ke listrik. Ya. Selanjutnya tadi energi baterai. Untuk anak-anak kita ketahui bahwa sebuah sumber energi yang terdapat pada baterai itu merupakan energi kimia yang tersimpan di dalamnya yang menghasilkan energi listrik. Contohnya baterai ABC ini. Baterai ABC ini merupakan di dalamnya terdapat bahan-bahan kimia yang dipadatkan menjadi sumber energi. Nah, untuk lebih jelasnya kita energi dan
Untuk lebih jelasnya kita perhatikan dulu video pembelajaran berikutnya. Apakah kalian suka menonton televisi? Jika kalian suka menonton televisi, apakah kalian pernah berpikir bagaimana televisi bisa nyala dan menghasilkan bunyi? Televisi bisa menyala berkat adanya listrik kan ya, Mak? Apa sih listrik itu? Apakah kalian suka menonton televisi? Jika kalian suka menonton televisi, apakah kalian pernah berpikir bagaimana televisi bisa nyala dan menghasilkan bunyi? Televisi bisa menyala berkat adanya listrik kan ya, Mak? Apa sih listrik itu? Apa saja yang menghasilkan listrik? Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama tentang listrik nih. Jadi, simak baik-baik ya. Energi listrik pada dasarnya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya energi lainnya. Artinya, energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya. Sifat tetap dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya mahasiswa IP. Nama saya Fabian dengan nomor NIM 8591923. Adapun hari ini saya ingin berdialog tentang refleksi saya dengan pengalaman saya atas nama pertemuan ini. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Indri selaku supervisor atau pengamat dari Studian Mahasiswa UT. Di sini saya berperan sebagai supervisor, tapi saya sedang mengamati bagaimana proses dalam praktek mengajar yang sudah dilakukan oleh Pak Sudian. Nah, di sini Pak Sudian, bagaimana perkembangan Pak Sudian tadi waktu mengajar? Bagaimana rasanya? Ya, alhamdulillah semuanya lancar dan dengan baik dalam mempraktekkan simulasi praktek mengajar. Ya, alhamdulillah ya Pak Sudian. Nah, Ya, Bu. tadi setelah saya mengamati ada banyak kekuatan yang saya lihat, antara lainnya yaitu di mana tadi Bapak sudah melakukan pembelajaran yang sudah sangat efektif, kemudian cara Bapak mengelola kelas juga sudah cukup baik, kemudian Bapak juga tadi waktu proses pembelajarannya menggunakan teknologi seperti sebagai media pembelajaran. Kemudian tadi kelemahannya yaitu Bapak tidak memberikan game atau ice breaking. Nah, semoga kedepannya itu jadi pengalaman Bapak. Kalau di saat siswa sudah mulai tidak aktif, diusahakan Bapak sesekali melakukan ice breaking atau game agar mereka bisa fokus atau mereka bisa kembali aktif untuk belajar, gitu Pak. Ya, Bu. Ya. Kira-kira di sini Bu, Ya. Ibu sebagai pengamat Ya. saat melakukan proses evaluasi saya sebagai guru dalam mempraktekkan kegiatan belajar mengajar. Di sini Bu, saya ingin bertanya, Ya. ya, kira-kira kelemahan atau kinerja apa untuk memperbaiki pembelajaran yang terjadi? Ya, seperti pengalaman saya dulu itu, saya dulu juga sering melakukan pengembangan diri ketika saya
menginginkan saya lebih baik lagi ke depannya, bagaimana menjadi guru yang lebih baik, yang lebih profesional, kemudian bagaimana cara mengembangkan proses pembelajaran yang lebih efektif ketika di dalam kelas. Tentu kita harus melakukan pengembangan diri dengan cara mengikuti workshop, kemudian sering-sering berdiskusi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Kemudian Bapak juga bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan peserta didik kita di dalam kelas, maka di situ kita akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan siswa agar mereka bisa belajar yang nyaman dan sesuai dengan keinginan mereka. Ya, terima kasih atas arahan ini. Ya. Ya. Sini Bu ada di poin B Ya. ada 3 pertanyaan yang saya ingin pertanyakan kepada Ibu. Bagaimana saya bisa menarik perhatian siswa ketika saya melakukan kegiatan mengajar? Ya, tentu untuk menarik perhatian siswa saat proses pembelajaran itu ada banyak cara yang Bapak lakukan. Salah satunya yaitu ice breaking. Kemudian Bapak juga bisa menyelingi di saat memberikan soal itu bisa kita selingi dengan sambil bermain game edukasi. Kemudian Bapak juga harus bisa membangun mereka itu menjadi kelompok mereka itu aktif diskusi, memberi kesempatan setiap siswa itu untuk menyelesaikan masalahnya itu secara berdiskusi atau bekerja kelompok dengan rekan sebayanya atau teman sebangkunya. Selain itu juga, selain tutor sebaya, kita juga bisa memberikan permasalahan kepada siswa itu agar mereka bisa berpikir kritis. Kemudian mereka juga bisa membahas apa yang menjadi permasalahan ketika mereka dalam berdiskusi. Begitu Pak. Ya Bu, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya Bu, pertanyaan yang kedua. Ya. Mengapa saya harus menggunakan metode yang menarik ketika saya mempraktekkan kegiatan belajar mengajar? Ya, tentu metode yang menarik itu sangat berpengaruh Pak dalam proses pembelajaran, karena dengan metode yang menarik tentu minat belajar siswa itu akan semakin meningkat, kemudian motivasi belajarnya juga akan semakin meningkat, dan siswa juga tidak bosan dengan proses pembelajaran yang kita sampaikan. Maka kita harus lebih jeli memilih metode yang menarik agar mereka itu bisa termotivasi, lebih semangat ketika mengikuti proses pembelajaran kita. Oh ya, terima kasih banyak. Itu sangat menarik metodenya, masukan dan arahannya. Ya, dan pertanyaan yang ketiga, Bu, bagaimana saya harus bisa memandu siswa agar mau untuk terlibat aktif dalam permainan atau ice breaking? Ya, untuk memantik siswa agar lebih semangat ketika terlibat dalam ice breaking atau permainan, tentu kita mendorong siswa atau memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpendapat permainan apa yang kalian sukai. Misalnya kita tanya, nah sekarang kita sambil bermain, sambil belajar, nah sekarang permainan apa yang kalian sukai? Nah, di saat mereka bilang saya suka permainan ini, nah kita bisa kaitkan proses pembelajaran yang kita lakukan itu dengan permainan yang mereka senangi. Maka pembelajaran itu akan lebih menarik dan tidak membosankan bagi mereka. Ya, terima kasih. Ya, itu jawaban menurut saya yang sangat memuaskan. Ya, terus nilai-nilai pada proses belajar tadi kira-kira apa ya Bu? Ya, sebagai seorang guru tadi yang saya lihat itu Bapak sudah melakukan proses pembelajaran dengan mengelola kelas yang cukup baik. Kemudian Bapak juga tadi sudah bisa memandu siswa ketika mereka sedang belajar kelompok. Kemudian Bapak juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang jelas yang sesuai dengan modul atau RPP Bapak, sehingga Bapak tadi mencapai tujuan pembelajaran yang seperti Bapak harapkan. Nah, ini yang
kata-kata terakhir dari saya sebagai pengamat keterampilan praktek dan saya. Ya, catatan akhirnya di sini saya hanya memberikan motivasi kepada Bapak, semoga tetap semangat dalam proses belajar, kemudian tetap semangat saat mengajar, dan Bapak selalu terus mencari referensi bagaimana cara pengembangan diri agar menjadi guru yang berkualitas, guru yang profesionalisme, serta Bapak bisa membawa perubahan dalam diri Bapak, kemudian baik dalam kebutuhan untuk siswa maupun untuk kebutuhan Bapak sendiri, sehingga kedepannya Bapak sudah bisa menjadi guru yang berkualitas, guru yang bermanfaat, tentu yang profesionalismenya tinggi. Ya, terima kasih Bu atas arahan semangat. Jadi saya harus semangat seperti pengalaman Ibu supaya generasi kita ke depannya dapat berkualitas dan berguna. Ya, itu harapan saya. Nah, semoga tetap semangat ya Pak Ya, Setian. iya Bu, terima kasih selalu. Ya, demikianlah dialog singkat saya dengan supervisor saya yang di Indonesia. Terima kasih dan atas waktunya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Ya, sama-sama Pak Setian. Terima kasih kembali. Semoga tetap semangat selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.